datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru sebagai salah satu bentuk ujian mata kuliah seminar PPG yang diampu oleh dosen pembimbing Bapak Dr. Singgi Subiantoro MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Happy Sapsari dengan NIM 23225200025. Saya dari kelas PGSD 1. Tempat dan tanggal lahir Sukoharjo 20 September 2001. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Baik, untuk poin bahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama mengenai pengalaman belajar, kemudian yang kedua ada pembelajaran bermakna, yang ketiga ada desain inovasi dan juga artefak, yang keempat rencana tidak lanjut, dan yang terakhir yaitu mengenai perubahan paradigma makna guru. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar. Pada semester 1 ini, mata kuliah terdiri dari mata kuliah wajib dan juga mata kuliah pilihan, di mana mata kuliah wajib di sini terdapat filosofi pendidikan, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1, pemahaman peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi, dan PPL. Kemudian untuk mata kuliah pilihan, di sini ada perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Langsung saja pada mata kuliah yang pertama yaitu filosofi pendidikan, di mana pada mata kuliah ini membahas mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia dari zaman kolonial sampai ke zaman kemerdekaan pada saat ini. Pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari tokoh pendidikan nasional yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro yang telah mencetuskan ide dan gagasannya yang sampai sekarang tertuang dalam semboyan ataupun slogan pendidikan di Indonesia yaitu Ingarso Sungtulodo Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Kemudian untuk mata kuliah yang kedua ada prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1, di mana pada mata kuliah ini membahas mengenai rancangan asesmen yang akan diterapkan pada proses pembelajaran. Kemudian juga ada jenis-jenis asesmen dan implementasi asesmen dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk mata kuliah yang ketiga ada pemahaman peserta didik. Nah, pada mata kuliah ini membahas mengenai beberapa teori belajar, di antaranya teori belajar behaviorisme, kemudian teori belajar sosial kognitif, kemudian konstruksivisme, dan humanistik. Nah, kita juga mempelajari mengenai latar belakang peserta didik, perkembangan peserta didik, dan kesiapan peserta didik. Selain itu, pada mata kuliah ini juga membahas mengenai pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dan yang keempat ada mata kuliah PPL 1,
di mana pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah di mana kita sebagai mahasiswa diterjunkan langsung ke sekolah untuk menerapkan ilmu-ilmu atau teori-teori yang sudah kita pelajari selama di bangku perkuliahan. Mata kuliah yang kelima yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah ini membahas mengenai karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, kemudian ada aspek-aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi, dan juga strategi-strategi yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada mata kuliah ini juga kita dapat belajar mengenai ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi dan cara menyusun serta menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya untuk mata kuliah yang terakhir yaitu perspektif sosiokultural dalam pendidikan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan atau selektif. Nah, pada mata kuliah ini membahas mengenai faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran di Indonesia sejak zaman penjajahan hingga saat ini. Selanjutnya di semester 2, di sini ada 2 jenis mata kuliah lagi, sama seperti mata kuliah semester 1, yaitu mata kuliah wajib dan juga mata kuliah pilihan. Nah, di sini untuk mata kuliah wajib sendiri terdapat pembelajaran sosial emosional, prinsip pengajaran dan asesmen 2, PPL 2, proyek kepemimpinan, dan juga seminar. Nah, untuk mata kuliah pilihan di sini ada CT atau computational thinking. Nah, langsung saja untuk yang pertama yaitu pembelajaran sosial emosional, di mana pada mata kuliah ini membahas mengenai proses pelaksanaan pembelajaran yang melibatkan rasa sosial emosional peserta didik, di mana rasa sosial emosional itu ditekankan ketika proses pembelajaran agar pembelajaran berlangsung dengan menarik, menyenangkan, dan tidak membuat peserta didik itu bosan. Kemudian untuk mata kuliah yang kedua yaitu ada prinsip pengajaran dan asesmen 2. Nah, pada mata kuliah ini membahas mengenai prinsip UBD atau Understanding by Design, yaitu merumuskan pembelajaran yang dimulai dari menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan langkah-langkah pembelajaran dan juga asesmen, kemudian mengimplementasikan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level, dan yang kedua juga dengan menggunakan pendekatan CRT. Nah, selanjutnya untuk mata kuliah yang ketiga yaitu PPL 2. Untuk PPL 2 ini sama seperti PPL 1. Namun pada PPL 2 ini terdapat kegiatan mengajar dan juga non-mengajar. Nah, untuk kegiatan mengajar itu kita melakukan atau mengimplementasikan pembelajaran di kelas. Kemudian kita menerapkan teori-teori yang sudah kita pelajari di kelas, melakukan berbagai macam strategi, metode, ataupun pendekatan kepada peserta didik. Kemudian untuk kegiatan non-mengajar sendiri, di sini saya telah melakukan beberapa kegiatan non-mengajar, diantaranya yaitu dengan melakukan pelestarian lingkungan, seperti melakukan penghijauan, kemudian melakukan daur ulang plastik, kemudian juga membantu kegiatan di sekolah, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya pada mata kuliah yang keempat yaitu terdapat mata kuliah proyek kepemimpinan. Nah, di mana pada mata kuliah ini mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri maksimal 10 orang. Nah, pada mata kuliah proyek kepemimpinan ini setiap kelompok membuat sebuah proyek yang ditunjukkan untuk pendidik, peserta didik, ataupun masyarakat luas. Nah, di mana melalui pembuatan proyek tersebut bertujuan untuk kita sebagai seorang calon guru yang profesional dapat melatih jiwa kepemimpinan kita. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mata kuliah seminar. Nah, pada mata kuliah seminar ini merefleksi, di mana kita itu merefleksi seluruh mata kuliah dari mata kuliah semester 1 sampai mata kuliah semester 2. Kemudian yang terakhir yaitu mata kuliah selektif atau pilihan, yaitu CT atau Computational Thinking, di mana pada mata kuliah ini mempelajari mengenai cara berpikir Computational Thinking, di mana saya mendapatkan pengalaman
untuk memecahkan masalah yang rumit dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan CT yang efektif. Selanjutnya, mata kuliah yang paling berkesan dan juga bermakna bagi saya yaitu pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, karena ketika saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi ini, saya memperoleh banyak pengetahuan, kemudian wawasan, pengalaman, dan hal-hal baru yang menarik bagi saya serta memberikan bekal kepada saya untuk menjadi seorang guru yang profesional. Pembelajaran berdiferensiasi ini sendiri merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang tentunya berbeda-beda. Pada pembelajaran berdiferensiasi ini, kita sebagai guru diajarkan untuk menerapkan strategi, metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik ini dapat memahami pembelajaran dengan baik dan dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik di kelas. Untuk tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik, baik ditinjau dari minat, gaya belajar, kemampuan, maupun profil belajar peserta didik yang lainnya. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting diajarkan oleh seorang guru agar proses pembelajaran ini seorang guru tersebut dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan peserta didik. Kemudian, mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting? Karena melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, saya dapat belajar untuk saling menghargai keragaman setiap peserta didik dan mengakui bahwa semua peserta didik ini memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Dan kita sebagai guru dapat menyesuaikan materi serta metode pembelajaran dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Dengan kita menyesuaikan materi dan juga metode pembelajarannya, pasti akan menjadikan peserta didik itu menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian peserta didik juga lebih termotivasi untuk belajar dan meningkatkan partisipasi serta mengurangi rasa bosan peserta didik ketika mereka belajar di kelas. Nah, saya belajar mengenai keragaman dan kebutuhan peserta didik ini terdapat 4 aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu meliputi konten, proses, produk, dan juga lingkungan belajar. Kemudian juga saya mempelajari strategi pembelajaran berdiferensiasi dan rancangan atau cara merancang pembelajaran berdiferensiasi dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi serta melakukan evaluasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa topik dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Topik pertama yaitu mengenai teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian topik kedua yaitu aspek-aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga yaitu strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang keempat yaitu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Dan topik kelima yaitu evaluasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada topik pertama yaitu teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada topik ini membahas mengenai teori-teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Seperti teori yang pertama yaitu teori sistem ekologi, kemudian yang kedua yaitu teori multiple intelligence, yang ketiga yaitu teori zone of proximal development atau ZPD, dan yang keempat yaitu learning modalitas. Nah, selain itu, pada topik ini juga membahas mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan ciri-cirinya serta cara memeratakan kebutuhan peserta didik, diantaranya melalui kesiapan belajar, minat belajar peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Topik yang kedua yaitu membahas mengenai aspek-aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi.
Nah, pada topik ini membahas mengenai 4 aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya yaitu konten, proses, produk, dan juga lingkungan belajar. Nah, pada aspek konten sendiri yaitu aspek yang berkaitan dengan mata pelajaran atau materi yang akan diajarkan dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan peserta didik, di mana guru ini dapat memberikan materi sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Nah, kemudian untuk aspek proses sendiri adalah strategi atau cara belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian untuk aspek produk sendiri yaitu hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, pada aspek produk ini, setiap kelompok dapat berbeda-beda atau bermacam-macam asal masih sama satu tujuan. Kemudian untuk lingkungan belajar, di sini lingkungan belajar di mana kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar pembelajaran dapat lebih menyenangkan, efektif, dan efisien. Selanjutnya, topik yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada topik ini saya mempelajari strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Memilih strategi ini merupakan salah satu hal yang penting bagi seorang guru agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, adapun strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada strategi pengajaran langsung, kemudian yang kedua strategi pengajaran tidak langsung, yang ketiga strategi pengajaran interaktif, yang keempat strategi pengajaran mandiri, dan yang terakhir yaitu strategi pengajaran melalui pengalaman atau eksperimental. Kemudian pada topik keempat ini membahas mengenai rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada topik ini mempelajari bagaimana merancang atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas melalui beberapa langkah. Di antaranya langkah yang pertama yaitu langkah awal melakukan pembelajaran berdiferensiasi melalui pemetaan peserta didik, melalui kesiapan belajar, kemudian minat dan keinginan peserta didik. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu penyusunan rancangan pembelajaran. Dan langkah yang terakhir yaitu penerapan atau pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian untuk topik yang kelima yaitu evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik ini kita melakukan evaluasi pada modul pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan. Apakah modul tersebut sudah sesuai atau belum? Pengalaman belajar dari 5 topik dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya tertarik dan berkesan dengan materi pada topik keempat yang membahas mengenai rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Di mana topik 4 ini menarik perhatian saya karena di sini saya mendapatkan pemahaman mengenai langkah awal dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi serta cara menyusun rancangan atau model pembelajarannya. Nah, lebih dari itu, saya juga berkesempatan untuk langsung mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Setelah melakukannya, saya menyadari bahwa setiap peserta didik itu memiliki keunikan dan keberagaman masing-masing. Pembelajaran yang dilakukan secara klasikal dan konvensional dapat menyebabkan beberapa peserta didik merasa terbebani dan merasa tertinggal. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya semakin memahami pentingnya mengenali dan mengakomodasi keberagaman peserta didik, termasuk kebutuhan, karakteristik, minat, dan gaya belajar peserta didik. Sebagai seorang guru, ini menjadi tanggung jawab bagi saya untuk memastikan bahwa setiap peserta didik itu dapat mencapai tujuan pembelajaran tanpa ada yang merasa tertinggal.
Nah, kemudian ini merupakan dokumentasi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Desain inovasi yang telah diterapkan pada pembelajaran berdiferensiasi ini adalah menyusun dan mengimplementasikan modul ajar menggunakan pendekatan berdiferensiasi untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Artefak pembelajaran yang saya pilih dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu yang pertama ada modul ajar, kemudian foto dan video pembelajaran, kemudian yang ketiga ada majalah digital, dan juga ada artikel. Untuk artefak yang pertama yaitu modul ajar. Artefak ini modul ajar ini saya jadikan sebagai artefak dalam pembelajaran berdiferensiasi karena pada topik 4, topik yang paling berkesan, menarik, dan memberikan saya pengalaman yang bermakna membahas mengenai rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik 4, saya berhasil menyusun modul ajar pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, dan telah saya implementasikan ke dalam pembelajaran pada saat saya melaksanakan PPL. Kemudian untuk artefak yang kedua yaitu ada foto dan juga video pembelajaran berdiferensiasi, di mana foto dan video tersebut menjadi bukti bahwa saya telah berhasil melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 4 pada materi bagian-bagian tumbuhan di SD Negeri Mojorejo 2. Kemudian untuk artefak yang ketiga yaitu kegiatan pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi ini saya publish di majalah digital. Untuk modul ajar, video dan juga foto dapat dilihat pada link yang sudah tertera. Untuk artefak yang keempat, di sini ada artikel dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Model Problem Based Learning meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. Nah, artefak tersebut sudah saya submit di jurnal Edudikara, di mana pembahasan dalam artikel yang sudah saya susun yaitu mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi tempat saya melakukan PPL, dan berdasarkan hasil penelitian saya sebelum dilakukannya implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini, peserta didik memiliki keaktifan belajar yang tergolong masih rendah. Kemudian setelah saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, terjadi peningkatan keaktifan pada peserta didik. Selanjutnya yaitu mengenai rencana tindak lanjut. Setelah saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, tentu pasti akan ada kelebihan dan juga evaluasi, di mana rencana yang pertama yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah berlangsung, termasuk meninjau apakah tujuan pembelajaran tersebut telah terpenuhi dan sejauh mana kebutuhan individual peserta didik telah terpenuhi. Refleksi juga dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi pada pembelajaran ini. Kemudian untuk yang kedua, rencana tindak lanjut yang kedua yaitu saya dapat mengembangkan materi dan juga media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Dengan mengembangkan materi dan media tersebut, maka pembelajaran ini akan jauh lebih bervariasi yang menjadikan peserta didik ini merasa antusias dan senang karena pembelajaran ini tidak membosankan. Kemudian untuk artefak yang ketiga yaitu melakukan diskusi atau kolaborasi dengan guru maupun teman sejawat untuk mendapatkan masukan yang konstruktif. Di sini saya dapat bertukar pendapat dan juga sharing mengenai pembelajaran, sehingga saya dapat menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya, kemudian berpusat pada peserta didik yang akan menjadikan pembelajaran ini dapat lebih bermakna dan juga dapat meningkatkan keaktifan serta membantu guru dalam mengembangkan potensi setiap peserta didik.
Kemudian untuk yang keempat yaitu dapat dijadikan acuan referensi untuk menambah wawasan dan untuk meningkatkan kualitas belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, paradigma tentang makna guru. Dimana setelah saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi ini serta mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, saya menjadi terbuka terhadap makna guru yang lebih luas lagi, di mana sebelumnya saya memaknai bahwa guru itu hanya mentransfer ilmu saja tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik setiap peserta didik dan hanya menyamaratakan kegiatan pembelajaran di kelas. Namun setelah saya mengikuti PPG, mengikuti kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya menjadi lebih terbuka akan peran seorang guru, yaitu sebagai fasilitator yang memperhatikan kebutuhan serta minat peserta didik. Kemudian guru dapat menjadikan pembelajaran lebih bermakna, kemudian peserta didik dapat terlibat langsung dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Kemudian guru sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai video seminar pendidikan profesi guru. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.